Nah, kalau dilihat dari temuan dan di dalam peta kecurangan pemilu, dan kalau kita refleksikan juga dari apa yang dilan dibangun dan kemudian didokumentasikan melalui, film Dirty Vote itu, sebagian besarnya itu kan sudah tergambar bahwa memang ada kecurangan pemilu yang luar biasa. Nah, hanya saja problemnya tim sukses pasangan calon presiden ini, apakah punya buktinya dan bisa mendokumentasikan serta mengkonstruksikan kecurangan pemilu yang bersifat TSM itu. Harus ada loncatan hukum dalam cara berpikir teman-teman di Mahkamah Konstitusi. Jika itu ada, maka Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan marwahnya untuk dipercaya masyarakat. Jika itu tidak ada, maka Mahkamah Konstitusi akan menjadikan dirinya, bahkan pemerintahan yang dilegalisirnya, menjadi terdelegitimasi. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Indikasi kecurangan-kecurangan yang ditemukan dan tersebar di medsos, terutama pasca quick count kemarin, menjadi ramai didiskusikan, dibincangkan, dan disebarluaskan ya oleh berbagai pihak. Nah, untuk membahas soal potensi kecurangan di dalam pemilu 2024, khususnya Pilpres 2024 ya, karena ini yang paling seksi dibandingkan dengan pileknya atau pemilihan calon DPD-nya gitu ya. Kita akan membahas itu dengan Bung Fadly Ramadhanil. Ini adalah aktivis dan pengurus Perludem, salah satu organisasi pemantau dan pemerhati demokrasi serta pemilu di Indonesia. Kebetulan Bung Fadly ini juga adalah anggota dari koalisi pemantau kecurangan pemilu.com, ya, sebuah koalisi yang terdiri dari beberapa CSO, termasuk juga para akademisi yang punya concern untuk mengawal dan mendapatkan ya, menggali berbagai macam kecurangan pemilu 2024. Nah, di luar itu kita juga akan ditemani oleh Ayub Kadriah, praktisi hukum, juga adalah pengajar hukum di Universitas Pamulang. Dengan Ayub nanti kita akan lebih banyak mengelaborasi soal bagaimana mekanisme yang harus ditempuh oleh salah satu peserta pemilu apabila mereka ingin mengajukan gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita akan ngobrol dulu dengan Bang Fadly ini ya. Bang Fadly, apa kabar? Baik, Mas Adnan, kabar baik Mas. Ada saudaraan dengan Nia Ramadhani nggak sih namanya? Sepupu jauh Kak. Sebelum pencari ya. Kalau tes DNA mungkin ada lah ya hubungannya sedikit. Ini Mas Fadil ini ya, soal kecurangan pemilu.com ini apa temuan terbarunya yang bisa di-share ke sahabat integritas? Ya, kita sudah melakukan pemantauan sejak pertengahan tahapan kampanye sebetulnya Mas Adnan dan teman-teman sobat integritas, dan ada sudah lebih dari 50-an saya kira laporan yang masuk ya. Dan terakhir pada hari Sabtu ketika Minggu tenang yang lalu, itu kita sudah laporkan ada sekitar 27 dugaan pelanggaran tindak pidana yang khusus dilakukan dalam proses pemilihan presiden, yaitu dilakukan oleh semua calon presiden, oleh tim semua calon presiden. Dan kita sedang menunggu nih, meskipun pemungutan suara sudah selesai, kita sedang menunggu apa respon dan hasil penelusuran Bawaslu. Pelanggaran itu macam-macam Mas, mulai dari pelanggaran dugaan politik, melibatkan aparatur desa, perangkat desa dalam kampanye, termasuk juga dugaan pelanggaran politisasi bantuan sosial. Nah, itu sudah kita sampaikan ke Bawaslu dan kita sedang menunggu tidak lanjut. Di hari H kemarin itu banyak sekali laporan yang masuk ke kanal peta kecurangan pemilu.com, dan mayoritas itu memang diisi oleh laporan-laporan
persoalan pemungutan dan penghitungan suara. Misalnya beberapa laporan yang masuk itu ada surat suara yang sudah tercoblos, kemudian ada proses pemungutan suara yang tidak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang luber dan jurdil, misalnya dicoblos oleh yang bukan yang berhak di TPS itu, atau dicoblos sama orang lain, itu beberapa informasi itu masuk. Nah, itu sekarang sedang dilakukan verifikasi oleh teman-teman verifikator, Mas Anan dan teman-teman. Dan nanti setelah diverifikasi semua sesuai dengan protokol kerja dari teman-teman peta kecurangan pemilu.com ini, semuanya nanti akan dilaporkan kepada Bawaslu. Begitu kira-kira, Mas. Nah, untuk laporan-laporan sebelumnya, sebelum pencoblosan kemarin itu ya, Bawaslu punya waktu berapa lama untuk memproses laporan dari koalisi? Kalau proses dan penelusuran laporan sih tidak terlalu lama. Paling kalau itu sebetulnya juga sangat bergantung kepada cukup betul-betul platform publik, Mas Anan. Platform yang dibuka kepada publik untuk mengisi informasi dugaan kecurangan pemilu. Nah, karena ini bergantung kepada informasi dari publik, banyak juga informasi yang masuk itu ternyata belum bisa dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran pemilu yang jelas. Dugaannya itu dilakukan oleh siapa, tempatnya di mana, kapan itu terjadinya, dan seperti apa pelanggaran itu terjadi. Dan yang paling penting di kita itu kan bukti awalnya atau petunjuk awalnya kecurangan itu. Nah, banyak sekali yang kita terima itu foto-foto aja, foto-foto liar begitu ya, foto-foto yang tidak ada keterangan ini kejadiannya kapan, terjadinya di mana, informasinya apa. Nah, itu banyak sekali itu. Baik yang masuk ke dalam peta maupun yang kita kan untuk memudahkan kita sediakan juga hotline melalui WhatsApp dan Telegram, Mas Adan. Dan itu banyak sekali. Nah, kalau informasinya, kadang-kadang kalau informasinya tidak cukup seperti itu, teman-teman verifikator kan harus memberikan respon balik, menanyakan balik, ini lokasinya ada di mana, terjadinya kapan, apakah ada bukti awal atau petunjuk awal yang bisa menerangkan bahwa kecurangan itu terjadi. Nah, kadang-kadang mendapatkan feedback lagi dari publik. Nah, itu challenge-nya di sana. Tapi kalau informasinya cukup, Mas Anan, kita sih sebetulnya informasinya itu sederhana saja, seperti sebuah news ya. Cukup kita disampaikan dengan 5 kalimat tentang ini terjadinya kapan, siapa terduga pelakunya, ini di mana, lalu bagaimana ini terjadi, dan kemudian ada bukti petunjuk awalnya, itu biasanya sudah kita verify. Biasanya sih kalau informasinya cukup 1 hari bisa. Bang Fadli, kalau kita ngomong soal kecurangan yang bisa dikategorikan sebagai TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif, itu apa sih kriterianya gitu? Karena wacana ini juga sudah mulai mengemuka ya, terutama yang disampaikan oleh tim pemenangan dari paslon 3 misalnya. Kita belum mendengar apakah paslon 1 juga sudah mengatakan hal yang sama. Ya, kecurangan pemilu yang sifatnya terstruktur dan sistematis serta masif itu kan memang membutuhkan alat bukti yang cukup dan informasi yang utuh. Nah, tinggal kita periksa saja kalau memang sudah ada calon presiden atau kemudian tim calon presiden yang mengatakan terjadinya kecurangan TSM, menurut saya ya itu harus ditindaklanjuti. Nah, terstruktur itu kan artinya kecurangan pemilu itu dilakukan tidak hanya oleh tim suksesnya saja, tapi melibatkan unsur penyelenggara, melibatkan unsur birokrasi, melibatkan unsur desa dan aparatur desa misalnya, atau melibatkan bahkan aparat keamanan, baik itu TNI ataupun Polri. Nah, kalau sistematis itu kan kecurangan ini bukan yang datang tiba-tiba, tapi betul-betul direncanakan, didesain sedemikian rupa. Nah, kalau dilihat dari temuan dan di dalam peta kecurangan pemilu, dan kita refleksikan juga dari apa yang
dibangun dan kemudian didokumentasikan melalui film Dirty Vote itu, sebagian besarnya itu kan sudah tergambar bahwa memang ada kecurangan pemilu yang luar biasa. Nah, hanya saja problemnya tim sukses pasangan calon presiden ini apakah punya buktinya dan bisa mendokumentasikan serta mengkonstruksikan kecurangan pemilu yang bersifat TSM itu. Nah, kalau itu ada, saya kira dia akan menarik karena prinsip terpenting dari sebuah penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan integritas itu tidak boleh kecurangan atau pelanggaran pemilu dianggap berlalu begitu saja untuk dan atas nama agar semua prosesnya smooth, lancar, tidak ada kontroversi, nggak bisa. Penegakan hukumnya harus berjalan. Nah, itu yang sekarang menurut saya kita tunggu. Ini kan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan baru akan dimulai ya. Sehingga kalau memang ada masalah dan hal-hal yang perlu dibuka untuk dibuktikan sebagai sebuah pelanggaran hukum, ini akan menarik untuk kita tunggu. Bang Fadli, ini kan juga ada kecurigaan dari beberapa pihak terkait dengan eksistensi Sirekap ya, yang ini dituduh memiliki potensi juga untuk dimanipulasi. Nah, bagi para pemantau masyarakat yang ingin agar suara mereka itu tidak sia-sia dan tetap logis, sistematis gitu ya, dari sejak pemungutan di TPS hingga nanti keluar data terakhirnya di KPU sebagai perhitungan yang final, kira-kira bagaimana mengantisipasi ya agar kecurigaan terhadap Sirekap ini tidak meluas begitu? Ya, Sirekap ini kan sebetulnya bukan penghitungan resmi KPU, Mas. Tapi alat bantu untuk membuat hasil penghitungan suara di TPS itu bisa diketahui lebih cepat dan juga bisa menjadi kontrol bagi publik, bagi peserta pemilu, dan juga bagi semua stakeholder kepemiluan. Hasil resminya tetaplah proses rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang oleh KPU. Tetapi Sirekap ini kan tools yang dibuat oleh organ negara bernama KPU. Dibuat dengan uang negara dan biayanya pasti besar. Nah, kalau dibuat asal-asalan seperti ini dan tidak kemudian memiliki signifikansi untuk membantu transparansi dan percepatan informasi kepada publik terkait hasil pemilu, ya ini sia-sia menurut saya. Sebab ada kegagalan, bahkan saya baca tadi pagi itu sudah ada pengakuan dari komisioner KPU bahwa ada problem di Sirekap dalam membaca hasil hitung di C hasil itu. Nah, artinya ini kan bermasalah berarti, Mas. Bagaimana mungkin sistem informasi yang dibuat oleh organ negara untuk event sepenting pemilu itu tidak dibuat dengan hati-hati. Nah, masa iya ada suara calon presiden yang sampai 600, sementara pemilih per TPS itu hanya 300. Nah, ini yang 2 hari lalu atau bahkan 3 hari lalu ketika ditanya soal Sirekap ini, kami di Perludem sudah mengatakan jangan sampai Sirekap ini justru jadi jantung kontroversi baru penyelenggaraan pemilu yang dibuat oleh KPU. Nah, kita sudah wanti-wanti itu dan ternyata iya benar terjadi. Oke, jadi alih-alih kita melihat Sirekap sebagai alat bantu untuk mempercepat saluran informasi kepada publik atas hasil perhitungan suara, hari ini justru bisa menjadi faktor untuk mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu sendiri ya. Bisa dibilang begitu ya, Bung Fad ya? Iya, sekarang kan menjadi kontroversi, Mas. Orang jadi bertanya-tanya, kenapa Sirekap KPU jadinya seperti itu? Apakah ini bagian dari desain untuk kecurangan pemilu? Apalagi ini kan berkaitan dengan hasil pemilu. Nah, ini situasi yang hampir mirip sama dengan Situng 2019. Meskipun Situng 2019 tidak separah ini. Situng itu kan dulu memang ada salah hitung kan dari C hasilnya, kemudian jumlah ketika ditabulasikan karena itu tetap di input manual itu banyak problemnya. Nah, kalau sekarang alat yang sudah dirancang dengan teknologi yang sangat baik dan saya yakin itu pasti mahal, tapi gagal kemudian untuk membaca hasil pemilu. Nah, kita nggak tahu itu problemnya di mana. Apakah
memang ini dipersiapkan dengan tidak serius, terburu-buru, sehingga waktu untuk simulasi dan uji cobanya sangat terbatas. Oke, Bung Fadli, terima kasih ya untuk insight-nya, Bung. Kita nggak akan mau mengganggu lagi waktunya untuk persiapan take off karena sedang menunggu juga pesawat untuk pergi ke suatu tempat. Kita akan ngobrol lagi di lain waktu soal update dari kecuranganpemilu.com ya, yang digagas oleh teman-teman koalisi. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita dengan Kang Ayub. Kang Ayub, tadi kan dari Bung Fadli mengatakan bahwa ada kriteria-kriteria tertentu ya yang bisa dikategorikan sebagai kecurangan pemilu yang TSM kategorinya. Nah, bisa dielaborasi nggak? Seperti apa sih yang TSM? Apakah indikasi kecurangan yang sudah dibahas atau didiskusikan oleh banyak pihak, diungkap, dinyatakan, itu mengarah ke sana? Siap. Sebelum kita cerita tentang TSM, mungkin yang paling pertama adalah selamat kepada setiap pemilih. Kedua, selamat kepada Pak Jokowi atas kemenangannya dalam pemilu kali ini. Yang selamatnya ke Pak Jokowi ya? Yang selamat sekarang kan Pak Jokowi. Okay. Beliau adalah pemenang sebenarnya. Yang mengatur bagaimana sistematika proses pemilihan ini mungkin beliau yang patut diduga untuk mengatur ini. Tapi sejatinya demokrasi itu kan bukan hanya sekadar yang penting ada pemilihan. Lenin pun bilang begitu kan, menyatakan demikian bahwa cukuplah masyarakat ini tahu yang penting ada pemilihan. Sisanya pengaturan dan hasil-hasilnya dan keputusan-keputusan kenegaraannya serahkan kepada penghitungnya dan yang mendapatkan mandat dari proses penghitungan itu. Itu artinya demokrasi ada yang ada di atas air, minyak mengambang di atas air, tapi di bawahnya bisa jadi sangat keruh dan hitam. Yang di atas seolah-olah bening, yang di bawahnya hitam dan gelap begitu. Sehingga pelanggaran demokrasi ini kemudian ingin dilawan dengan cita-cita konstitusionalitas pemilu. Jadi istilah konstitusionalitas pemilu inilah yang kemudian diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait itu, maka ada beberapa upaya untuk menjaga bahwa pemilu itu konstitusional sifatnya. Yang pertama, dia konstitusional secara kualitatif dan konstitusional secara kuantitatif, prosedural. Secara kualitatif itu maksudnya gimana? Secara kualitatif itu adalah memenuhi asas Luber Jurdil, sehingga pelanggaran terstruktur sistematif masif itu dapat terjadi dalam ruang yang kualitatif, artinya terjadi pelanggaran asas-asas konstitusionalitas dalam pemilu. Dan itu bukan hanya saat pencoblosan ya? Bukan. Artinya kan? Dan memang prosedurnya itu MK itu tidak secara prosedural itu tidak lagi memperhatikan yang kualitatif, karena menurut MK yang kualitatif ini sebenarnya atau seharusnya sudah dilakukan upaya penanganan sebelum pemilu untuk perbuatan-perbuatan sebelum pemilu, dan mungkin pada proses pemilihan umum di tingkatan KPU, KPUD, Bawaslu, ini yang kemudian diberikan mandat untuk menjaga konstitusionalitas pemilu dari agar kualitas. Secara kualitatif dalam bentuk kualitasnya. Nah, nanti ketika hasil penghitungan sudah keluar dari KPU, baru kemudian diuji lagi apakah ada perbuatan terstruktur sistematif masif dalam kuantifikasi dalam proses penghitungan itu, gitu loh. Jadi ada dua macam model TSM seharusnya yang kita pahami. TSM secara kualitatif, Luber Jurdilnya dalam proses-prosesnya, dan terstruktur sistematis masif dalam konstruksi hasil penghitungannya nantinya. Kalau begitu, bagaimana yang harus disiapkan oleh para peserta pemilu ya untuk menunjukkan bahwa memang telah terjadi pelanggaran yang kategorinya TSM?
Kalau mengacu kepada tadi ya 2 kategori ini kualitatif dan kuantitatif, sementara mungkin kalau di tingkat MK yang akan lebih banyak diperhatikan atau dihitung itu adalah yang kuantitatif. Kuantitatif. Pertama, yang harus diperhatikan dalam proses pengawasan TSM ini, pembuktiannya, yang dilakukan teman-teman seperti tadi di sistem kecuranganpemilu.com dan beberapa sistem-sistem laporan pemilu ini adalah upaya-upaya untuk mencegah atau melaporkan dan menyelesaikan masalah TSM dalam bentuk kualitatifnya. Walaupun bisa kembali diajukan di tahun 2004 itu diajukan sebagai salah satu objek gugatan TSM dalam bentuk kualitatif, tapi menurut MK bisa dihitung oleh MK, tapi bukan pertimbangan yang benar-benar penting. Tapi yang penting adalah bahwa kalau kita bicara kualitatifnya, benar tadi yang disampaikan bahwa bagaimana keadaan, bagaimana fakta-faktanya, pembuktian awalnya. Pembuktian itu ada macam-macam. Ada bukti saksi, bukti surat yang bisa difoto, C1, C2, C3. Yang tidak bisa difoto kan surat suara yang tidak bisa difoto di bilik. Tapi C1, C2, C3 itu adalah alat bukti yang bisa harusnya dikumpulkan, disalin. Tapi yang menjadi masalah kalau di di peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pembuktian bahwa alat bukti digital itu menjadi alat bukti tingkatan kelima setelah alat bukti petunjuk. Nah, apa yang harus dilakukan upaya utamanya adalah mengumpulkan bukti-bukti TSM secara kualitatif, tapi itu seharusnya sudah selesai sebelum pemilihan. Ketika sudah mau masuk ke MK, kita harus bisa menghitung dengan benar bahwa angka kecurangan itu berdampak kepada objek gugatan di dalam gugatan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan umum. Apakah film Dirty Vote ya yang disutradarai oleh Dandi selaku pendiri dari Watchdog itu bisa dikategorikan sebagai salah satu petunjuk terjadinya pelanggaran pemilu yang dikategorikan TSM dari sudut pandang kualitatif? Harusnya iya. Jadi apa yang ditunjukkan di Watchdog itu adalah akan gagal kalau kita sebut dia sebagai fitnah, karena dalam konstruksi berpikir hukum, dalam konstruksi paradigma berpikir hukum, pernyataan hukum itu harus ada identification, law, analysis, and conclusion. Dan konklusi akhirnya adalah bahwa ini adalah perbuatan terstruktur sistematif masif dalam bentuk pelanggaran asas-asas konstitusionalitas pemilu yang harus lebih jurdil. Nah, apa yang ditunjukkan oleh rekan-rekan dalam film tersebut utamanya adalah hasil rangkuman tentang bagaimana proses tidak terlaksananya pemilihan umum yang lebih jurdil. Dan apakah itu bermanfaat nanti di MK? Tidak. Seharusnya itu sudah diselesaikan oleh Bawaslu dan teman-teman yang lainnya. Tapi apakah kemudian penyelesaian dari Bawaslu itu berdampak kepada terjaganya konstitusionalitas pemilu? Kan tidak. Makanya dilakukanlah kesimpulan di akhir masa tenang. Jadi memang ya kalau mau black campaign harusnya kan di awal-awal, di tengah-tengah. Tapi kan ini kesimpulan hasil analisis yang ditaruh di masa tenang untuk menenangkan bahwa memang proses pemilu kita tidak konstitusional secara kualitatif dan terjadi pelanggaran yang terstruktur sistematis masif secara kualitatif. Oke, apabila ini yang terakhir nih ya Bang Ayub, apabila para paslon ini yang tentu saja kalah gitu ya dari sisi quick count gitu atau real count yang sekarang masih berjalan di KPU menyatakan bahwa telah terjadi penyelenggaraan pilpres ya. Kita kan lebih banyak menyoroti pilpresnya ya daripada pileg ataupun pemilihan DPD ya. Itu bisa mempercayai Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Di tengah situasi MK juga
dipertanyakan ya kredibilitasnya. Terakhir kemarin malah ada kasus pelanggaran etik berat yang menimpa Ketua MK sehingga harus dicopot. Hari ini juga ada kegemparan baru meskipun itu juga harus diverifikasi ulang karena yang terjadi misalnya gugatan intervensi ya dari Prof. Denny Indrayana ditolak oleh Petun, meskipun putusan utamanya itu memang belum dikeluarkan sama sekali ya, sehingga dugaan bahwa Anwar Usman akan balik lagi sebagai Ketua MK memang juga belum terbukti gitu. Nah, apakah dengan Ketua MK yang sekarang yaitu Pak Soehartoyo dengan seluruh timnya Bisa dipercaya. majelis itu bisa dipercaya untuk mengadili gugatan pemilu yang demikian di tengah distrust publik yang cukup kuat ya? Iya. Kalaupun tidak bisa kita sebut sebagai distrust publik, kita secara analisis akademik, setidaknya saya dalam analisis akademik saya sulit mempercayai itu. Tapi satu yang perlu kita tekankan dalam konstruksi berpikirnya adalah bahwa kita perlu memperbaiki paradigmanya dulu, bahwa siapa yang kalah pasti berkata curang dan menggugat. Bukan masalah kalahnya ketika kita menyatakan curang dan menggugat, tapi siapapun yang melihat kecurangan, siapapun yang melihat kejahatan memang harus melaporkan. Itu dulu yang menjadi konstruksi dasar berpikir bahwa kenapa ini harus digugat. Kemudian, jadi memang konstruksi berpikirnya harus diperbaiki dulu. Pertama, bahwa konstruksi berpikir bahwa semua yang kalah itu pasti akan menggugat dan berteriak curang. Bukan itu. Tapi semua yang melihat kejahatan, semua yang melihat kecurangan itu harus membunyikan alarm, harus berteriak, menyampaikan bahwa terjadi kecurangan, terjadi masalah, terjadi kejahatan. Pada saat kita lihat copet, ya kita pasti teriak copet. Kita tidak mungkin lihat copet teriak badut. Enggak mungkin itu. Nah, konstruksi berpikirnya harus seperti itu. Melihat kejahatan maka harus ada sempritannya, harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Tapi terhadap hal tersebut, kemudian apakah bisa dipercayai? Nampaknya sulit kita mau mempercayai, walaupun secara prosedural kan memang yang boleh melaporkan nantinya adalah calon itu sendiri, bukan partainya. Jadi bedanya kalau perkara pileg mau diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang harus mengajukan itu partainya. Tapi kalau perkara pilpres itu yang harus mengajukan adalah capresnya, capres cawapresnya sendiri sebagai para pihak, sebagai pemohon, dan KPU dan keputusannya sebagai termohon dan objek permohonan untuk diuji. Nah, apakah kemudian pengujian yang kuantitatif ini kemudian bisa dipercayai dengan prosedur yang ada sekarang? Saya rasa sulit. Sehingga jatuhnya adalah apa yang Tamanaha bilang sebagai the freezing of law. Hukum itu membeku. Ketidakpercayaan terhadap MK bisa jadi membekukan ini, menjadikan beberapa pihak menjadi apatis untuk melakukan gugatan, tapi melakukan langkah-langkah out court untuk mengupayakan kejahatan terstruktur sistematif itu dihentikan, atau bahkan digagalkan, atau bahkan dibatalkan. Karena kan objek kalau dia mau masuk ke Mahkamah Konstitusi, petitumnya yang harus dipertimbangkan adalah untuk maju ke proses kedua atau membatalkan pihak yang diputuskan oleh keputusan KPU itu untuk diangkat, untuk diputuskan sebagai pemenang. Itu yang menjadi objeknya. Dan positanya adalah terkait kuantitatif, angka-angka yang kemudian dianggap tidak memenuhi. Secara kualitatifnya itu diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika kemudian pelanggaran-pelanggaran TSM ini diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam bentuk kualitatif, tidak ditangani dengan baik dan benar oleh Bawaslu, KPU, sebelum proses pemilihan itu terjadi, atau dalam proses pemilihan itu terjadi kemudian diabaikan oleh KPU, diabaikan oleh MK, maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan terhadap due procedure of law. Tamanaha bilang akan terjadi kebekuan hukum.
freezing of law, hukum ini akan membeku, kepercayaan terhadap peradilan akan membeku, yang jadinya adalah social fight, Social unrest ya. social unrest, dan ada banyak hal mengerikan yang tidak bisa kita sampaikan. Legitimasi pemerintah juga jadi agak rendah ya. Endingnya adalah delegitimasi terhadap kekuasaan yang lahir dari pemilu yang inkonstitusional secara kualitatif, yang tidak tertangani dengan baik oleh Bawaslu, tidak tertangani dengan baik oleh KPU, dan tidak menjadi fokus atau concern utama dari Mahkamah Konstitusi. Oke, berarti ini yang jadi tantangan paling berat oleh MK ya, ketika nanti mereka akan mengadili gugatan hasil Pilpres 2024. Apakah Mahkamah Konstitusi mau meloncat dari yang biasanya hanya mempertimbangkan hal-hal yang kuantitatif menuju hal yang kualitatif juga turut dilindungi, dan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat melindungi konstitusionalitas pemilu dalam bentuk yang baik kualitatif ataupun kuantitatif secara bersamaan. Tidak hanya menyerahkan yang kualitatif kan sudah ada Bawaslu, ada KPU. Nggak boleh. Harus ada loncatan hukum dalam cara berpikir teman-teman di Mahkamah Konstitusi. Jika itu ada, maka Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan marwahnya untuk dipercaya masyarakat. Jika itu tidak ada, maka Mahkamah Konstitusi akan menjadikan dirinya, bahkan pemerintahan yang dilegalisirnya, menjadi terdelegitimasi. Dan apalagi kalau Anwar Usman kembali sebagai ketua MK apabila gugatan petunnya dikabulkan. Apalagi jika Uncle Usman sebagai sebagai bidan lahirnya ketidakdemokratisan di negeri ini kemudian dikembalikan sebagai ketua, sebagai kepala yang kemudian dapat ikut turut memutus proses pemilu ini, itu menjadi semakin bahaya. Bencana bagi konstitusionalitas Indonesia, bencana bagi hukum Indonesia, bencana bagi legalisasi kepemimpinan di masa depan. Oke Bang Ayu, terima kasih untuk insight-nya. Sahabat Integritas, potensi kecurangan pemilu luar biasa. Film Dirty Vote sudah menjelaskannya. Meskipun dianggap itu sebagai fitnah, tadi Bang Ayub sudah menjelaskan, sulit rasanya untuk menempatkan film itu sebagai fitnah karena ada beberapa alasan. Kita perlu terus pantau perhitungan suara yang secara resmi dilakukan oleh KPU. Kita terus akan kawal bagaimana hasil akhirnya. Yang pasti kita percaya bahwa pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, pemilu yang adil adalah muara atau tangga awal dari sebuah kepemimpinan yang sehat. Jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.